kabarnya anak hari ini? Baik. Ya, sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Sebelum kita melanjutkan materi pada pagi hari ini, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat dengan materi yang minggu lalu yang kita pelajari? Masih Ibu? Coba siapa dari kalian yang mewakili ya? Eki Melsa, coba materi yang kemarin kita pelajari ya. Berarti kalian masih mengingat ya tentang materi kita minggu yang lalu. Kita akan membahas tentang semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat yang mulia ya. Yang nanti kita akan bahas adalah surah Abasa, surah yang ke-80 ayat 1 sampai 10. Tadi yang akan kita pelajari yang pertama adalah menghayati bahwa Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Yang kedua, mengamalkan perilaku semangat menuntut ilmu dalam belajar. Yang ketiga, memahami isi kandungan surah Abasa ayat 1 sampai 10. Yang keempat adalah mendemonstrasikan hafalan surah Abasa ayat 1 sampai 10. Yang kelima, mengkomunikasikan kandungan surah Abasa ayat 1 sampai 10. Nah, tujuan pembelajaran pada surah Abasa ayat 1 sampai 10 ya, diharapkan setelah nanti kita mempelajari surah Abasa ayat 1 sampai 10 ini, siswa mampu memahami ya, menghafal, mendeskripsikan isi kandungan ya. Terus apa? Menyimpulkan isi kandungan surah Abasa ayat 1 sampai 10. Itu adalah merupakan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ya tentang surah Abasa yang akan kita pelajari, Ibu akan membacakan sebuah asbabun nuzul ya, yang mana itu adalah sebagai pengantar dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Beberapa ulama mengatakan surah ini menyangkut sikap Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Umi Maktum ya, ketika Nabi Muhammad sedang sibuk menjelaskan tokoh-tokoh musyrikin ya. Maka yang salah satunya adalah Walid bin Al-Mughirah ya, yang beliau ini adalah berharap ajarkan akan menyentuh hati dan pikiran mereka sehingga mereka memeluk Islam yang diharapkan agar membawa dampak positif bagi perkembangan dakwah Islam ya. Saat itulah datang Abdullah bin Umi Maktum yang rupanya tidak mengetahui oleh kesibukan Nabi Muhammad karena kebutaannya.
أن جاءه الأعمى. Karena kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum yang minta petunjuk dari beliau. Dia adalah seorang yang لعله يزكى. tahukah kamu, wahai Rasul, bisa jadi orang buta ini ingin membersihkan diri dari dosa-dosanya. Ayat keempat. Nah, itu tadi ya adalah surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 10 beserta artinya. Oke. Nah, sekarang setelah tadi kalian menyimak video tentang surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 10 beserta maknanya, langsung menuju kelompok 2. Kelompok yang ketiga, Amel, Email, Ikon, Sabina, Risale. Yang membentuk kelompok yang ketiga. Sekarang kelompok yang keempat, Inka, Anggi, Afifa, Alia, Kita, sama Dua. Ya, itu adalah kelompok 4. Sudah ya, duduk, sudah semua duduk ya. Ya. Nah, tapi dengarkan ya. Kegiatan diskusi kalau pada pagi hari ini adalah kita menggunakan metode jigsaw, ya. Yang mana nanti kalian semua adalah leader dalam suatu kelompok kalian, ya. Jadi nanti semuanya jadi leader atau jadi pemimpin, ya. Setelah berdiskusi nanti kita bentukkan kelompok ya, yang aslinya dari kelompok 1 pindah ke kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya dari kelompok 1. Terus yang kelompok 2 pindah ke kelompok 4 ya, yang mana dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusinya di kelompok 4. Begitu pula yang dari kelompok 4 itu masuk di kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok 4. Ya, sudah paham ya? Metode yang kita gunakan pada pagi hari ini adalah menggunakan metode jigsaw. Tugasnya untuk kelompok 1 dan 2 adalah menganalisis sisi kandungan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Kelompok 1 dan 2. Yang kelompok 3 dan 4 adalah menganalisis perilaku Nabi Muhammad dan Abdullah bin Ummi Maktum sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Kalian sudah paham semua? Nah, sekarang Ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing.
Kemudian tidak terlalu berharap kepada para pemuka Quraisy akan keislamannya. Allah lah yang mau memberikan petunjuk dan menginginkannya. Tentunya sudah paham ya. Nah, yang kalian bahas tadi adalah tentang isi kandungan surah Abasa ayat 1 sampai 10. Coba di sini Ibu mau tanya, dari kelompok 3 coba. Tadi hasil diskusinya bagaimana? Baik. Ya, baik ya. Baik. Terus hasil diskusi dari kelompok 1 gimana tadi? Baik. Baik. Dari kelompok 3? Oh sudah ya, dari kelompok 4? Baik. Dari kelompok 2? Kalian sudah paham? Ya, kalian sudah paham dan mengerti tentang makna dari kandungan surah Abasa ayat 1 sampai 10. Kalian sudah mendapatkan soal semua? Sudah. Baca petunjuknya lalu dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita simpulkan ya apa saja yang jadi inti pembahasan kita pada pagi hari ini. Yuk, siapa yang mau mencoba untuk membuat kesimpulan? Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar tidak berpaling dari orang yang ingin membersihkan jiwanya, membersihkan diri dari alat tercela dan ingin mendapatkan pengajaran. Ya, tepat sekali ya. Allah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk tidak berpaling ya kepada orang yang ingin membersihkan jiwanya, membersihkan diri dari alam tercela yang ingin mendapatkan pengajaran. Ibu akan menambahkan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk tidak memutuskan memberikan peringatan kepada seseorang, namun wajib menyampaikannya kepada siapapun ya, tidak boleh saling berpihak ya, memihak atau memilah-milih, itu tidak boleh, harus menyamakan. Yang ketiga adalah menguatkan persaudaraan, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial kepada orang lain dengan memberikan tempat kepada orang lain, terutama saat mencari ilmu ya, memberikan kelapangan usaha